Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rena Putri Alika dengan NIM 24091060002 dari kelas A124. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang configuration basic, memahami konsep command line dan proses mengakses serta keluar dari komen tersebut dari modul arsitektur dan komponen dasar sistem operasi Windows. Oke, langsung saja di sini ada topologi. Jadi pada topologi jaringan yang di bawah ini, router merupakan perangkat baru yang belum dikonfigurasi. PC terhubung ke port konsol router melalui kabel serial. Jadi kita perlu melakukan konfigurasi dasar dulu pada router. Untuk menghubungkannya, lanjut di sini ada alur konfigurasi. Yang pertama itu lakukan konfigurasi dasar seperti memberi nama pada perangkat dan IP address. Lalu simpan konfigurasi. Habis itu kita restart perangkat. Lanjut ada langkah konfigurasi. Step pertama masuk ke command line interface atau CLI router melalui port konsol. Step 2 tampilkan informasi device. Jadi device akan menampilkan informasi perangkat seperti ini. 3. Konfigurasi perangkat. Jadi kita akan mengganti nama router menjadi datacom router. Jadi pertama nama routernya itu seperti ini. Jadi kita masuk ke sistem view. Nah, ini tampilan ini menandakan sudah berhasil masuk ke dalam sistem. Lalu kita ubah nama perangkat. Setelah itu nama perangkat yang berhasil diubah akan seperti ini, sysname datacom router. Nih, datacom router. Jadi Huawei yang ini terganti menjadi datacom strip router. Perangkat Huawei menyediakan berbagai fungsi dan beragam perintah konfigurasi. Setiap perintah yang akan dilakukan dan digunakan memiliki fungsinya masing-masing. Untuk mengkonfigurasi suatu fungsi diperlukan perintah yang sesuai agar fungsi tersebut dapat berjalan dengan tepat. Jadi masukkan beberapa huruf pertama dari kata kunci perintah yang akan dijalankan, kemudian tekan tab. Misalnya di sini kunci perintahnya itu ada enter. Habis itu kita tekan tab untuk melengkapi command. Jadi tab itu untuk menampilkan perintah secara lengkap. Namun kata kunci harus unik agar perintah yang ditampilkan sesuai dengan fungsi yang akan dijalankan. Jika perintah yang keluar tidak sesuai dengan fungsi yang akan dijalankan, tekan tab secara terus-menerus sampai perintah yang diinginkan ditampilkan. Jadi di sini ada enter, baru kita enter aja atau tab untuk melengkapi command. Terus ada interface. Untuk ini interface ini tuh merupakan opsi keyword. Terus interface G, lalu tekan tab lagi untuk melengkapi command. Terus interface gigabit ethernet, baru interface gigabit ethernet 0/0/1, kemudian kita enter untuk menjalankan fungsi. Jadi saat memasukkan kata kunci enter dan menekan tab, jadi hanya perintah interface yang dimulai dengan kata kunci enter. Oleh karena itu, perintah dilengkapi secara otomatis sebagai interface. Perintah tidak akan berubah jika menekan tab secara terus-menerus. Bisa dilihat di sini. Lanjut, ketika memasukkan kata kunci dari sebuah perintah dan tanda tanya, itu dipisahkan oleh spasi. Jadi tanda tanya itu dipisahkan oleh spasi. Nah, semua kata kunci terkait akan muncul dengan deskripsi sederhana seperti ini. Ini ada IP, terus spasi tanda tanya, baru langsung keluar deskripsi sederhana mengenai IP tersebut. Nah,
si R ini menunjukkan bahwa tidak ada kata kunci atau parameter pada posisi ini. Jadi tekan enter aja untuk menjalankan perintah. Nih, enter untuk menjalankan perintah. Baru di sini ada alamat interface gigabit Ethernet 0/0/1 ditambahkan. Jadi untuk menambahkan IP address dapat memasukkan perintah nih IP address xxx net mask. Jadi perintah display this ini akan menampilkan konfigurasi yang sedang berjalan saat ini. Perintah ini digunakan untuk memeriksa konfigurasi yang sudah ada. Lalu ada perintah quit di sini digunakan untuk mengembalikan perangkat ke tampilan sebelumnya. Jika tampilan saat ini adalah tampilan sistem, maka saat perintah dijalankan akan muncul tampilan user. Jadi yang tadinya panjang begini, setelah kita quit jadi seperti ini. Lalu untuk menghapus IP address pada interface, gunakan perintah undo IP address. Perintah undo umumnya digunakan untuk mengembalikan default konfigurasi, menaktifkan fungsi, atau menghapus konfigurasi. Karena itu, setiap penghapusan sebuah perintah harus spesifik. Jadi, harus spesifik untuk menghapus atau mengganti IP address-nya. Nah, di sini ada pertama itu tekan spacebar untuk melihat layar setelahnya. Yang kedua ada tekan enter untuk menampilkan line selanjutnya. Yang ketiga ada tekan Ctrl C atau Ctrl Z untuk menghentikan tampilan atau bisa juga digunakan untuk memberhentikan perintah yang dijalankan. Masih di langkah konfigurasi ada step 4, simpan konfigurasi pada perangkat. Jadi kembali ke tampilan user dengan perintah quit, lalu simpan konfigurasinya dengan perintah save. Lalu konfigurasi berhasil disimpan setelah kita memerintahkan untuk save. Di situ perubahan konfigurasi harus disimpan dalam file konfigurasi agar sistem dapat bertahan saat akan dijalankan kembali. Jika sebelumnya telah menyimpan konfigurasi, maka setelah kita melakukan konfigurasi baru pada perangkat yang sama dapat langsung ditimpa dengan cara yang sama. Jadi kita akan membandingkan konfigurasi yang sedang berjalan dengan file startup konfigurasi seperti ini. Oke, ada step 5, yaitu lakukan operasi pada file system. Jadi kita akan tampilkan daftar file dengan perintah dir atau direction of flash. Format konfigurasinya itu harus .cfg atau .zip. Lalu kita simpan konfigurasi yang sedang berjalan dengan nama terserah aja. Di sini pakai nama test.cfg. Save di sini perintahnya save test.cfg. Di situ jika konfigurasi berhasil disimpan, maka akan ada keterangan save the configuration successfully. Di sini ada menampilkan daftar file kembali dengan perintah dir, lalu menghapus konfigurasi dengan perintah reset save configuration. Lalu yang terakhir ada step 6, restart perangkat. Jadi untuk restart perangkat kita menggunakan perintah reboot. Nah, kalau ada keterangan seperti ini berarti perangkat sedang di restart atau berhasil di restart.
Oke, sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Jika penjelasan saya kurang jelas mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeah.